Berarti kelak di yaumil qiyamah Allah akan memberikan naungan, ya kan? Memberikan pertolongan, naungan ketika tidak ada naungan lagi, tidak ada bantuan lagi, tidak ada yang bisa menghindarkan panas terik itu kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Siapakah ini 7 orangnya? Apakah kita juga termasuk? Yuk, mari kita bahas bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah wa bi nahdlatil ulama ijamnya wa i'tiqada wa bil ansari safa wa haroka wa bil Indonesia syu'ba wa watona amma ba'du. Sahabat-sahabat dan para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala taufik, hidayah, limpahan inayah, rahmatnya kepada kita semua, serta kenikmatannya kepada kita, baik itu nikmat iman, Islam, juga kesehatan, sehingga kita bisa bersama-sama masih diberikan kesempatan untuk menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan tahun ini. Yang semoga senantiasa kita selalu berdoa dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita mampu menyelesaikan puasa tahun ini, menyelesaikan puasa Ramadan ini yang penuh hikmah ini. Tidak ada halangan suatu apa sampai dengan nanti akhir di bulan Ramadan. Dan semoga juga kita ditetapkan menjadi orang yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi akhir zaman yang kelak di yaumil qiyamah. Semoga kita termasuk umat yang diutamakan untuk mendapatkan syafaatul uzma dari beliau. Allahumma amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hidup di dunia ini laksana, kalau dalam pepatah mengatakan kita hidup di dunia ini seperti halnya seorang bertamu, ya kan? Atau ada mungkin bahasa yang mengatakan urip sekedar ngombe kalau bahasa Jawa ya. Hidup itu sekedar minum. Berarti kiasan inilah yang menjadi pijakan buat kita bahwasanya kita hidup di dunia ini tidak lama. Ya kan? Kita ini hidup di dunia cuma sebentar. Mungkin waktu kita dapat diukur melalui umur kita, ya kan? Umur kita, dan kita tidak tahu umur kita itu akan sampai kapan. Karena kehidupan yang abadi adalah nanti kelak di akhirat atau di yaumil qiyamah. Itulah kehidupan abadi setelah kita hidup di dunia, ya kan? Nah, apa yang menjadi janji Allah Subhanahu wa taala kelak di yaumil qiyamah itu daripada hasil apa yang kita lakukan di dunia, ya kan? Apa yang kita lakukan di dunia nanti kita akan tuai di akhirat, walaupun ada beberapa amal-amal yang sudah kita tuai hasilnya di dunia, ya, kemudian kita akan tuai lagi di akhirat, termasuk dalam hal amaliyah ubudiyah. Nah, di sini yang akan kami sampaikan adalah ketika kita hidup di dunia ini yang hanya sebentar, dengan menggunakan perumpamaan hidup seperti orang mampir minta air, minum air saja yang hanya sebentar, marilah kita menjadi orang yang bermanfaat bagi orang yang lain, serta jagalah diri kita dari perbuatan-perbuatan yang sekiranya mampu menjadikan kita orang yang menyesal kelak di yaumil qiyamah. Nah, pertolongan Allah Subhanahu wa taala, sifat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita baik di dunia maupun di akhirat, ya kan? Itu akan kita bisa diterima. Dan ada beberapa orang-orang tertentu, ya, ada beberapa orang-orang tertentu yang nantinya akan mendapatkan payung atau mungkin kedamaian dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Di saat orang lain sedang merasakan kepanasan, maka ada beberapa orang kelak di yaumil qiyamah adalah orang-orang yang akan mendapatkan pertolongan Allah, ya. Kalau dalam bahasa Jawa mendapatkan iup-iup, ya, rasa nyaman ketika terik panas itu dari Allah Subhanahu wa taala.
Siapakah orang itu? Tentunya adalah orang-orang yang bercermin daripada ketika mereka hidup di dunia. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda dalam kitab Mukhtarul Hadis An-Nabawi, hadis nomor 662, ya, bahwasanya yang diriwayatkan oleh rawahu asy-Syaikhani, yakni sab'atu yudhilluhumullahu fi dhillihi yauman la dhilla illa dhilluh, ya kan? Sab'atu yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Jadi ada orang kelak di yaumil qiyamah, ada 7 orang, ya, yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala, yang akan dinaungi di bawah naungannya Allah Subhanahu wa taala pada hari tidak ada naungan kecuali naungannya Allah Subhanahu wa taala. Berarti kelak di yaumil qiyamah Allah akan memberikan naungan, ya kan? Memberikan pertolongan, naungan ketika tidak ada naungan lagi, tidak ada bantuan lagi, tidak ada yang bisa menghindarkan panas terik itu kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Siapakah ini 7 orangnya? Apakah kita juga termasuk? Yuk, mari kita bahas bersama-sama. Yang pertama adalah imamun adilun. Nah, ada 7 orang kelak di yaumil qiyamah yang akan mendapatkan akan dinaungi di bawah naungan Allah di saat tidak ada naungan pertolongan lain kecuali dari naungan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah imamun adilun, ya. Seorang imam yang adil. Nah, imam yang adil di sini adalah mereka para pemangku hukum, ya kan? Atau penentu hukum. Bisa jadi imam adil ini adalah seorang raja yang adil. Nah, maka ketika kita menjadi seorang pemimpin, ya, tidak harus hakim, tidak harus presiden, bupati, atau apapun, tapi ketika kita menjadi salah seorang pemimpin yang ditunjuk oleh masyarakat atau mendapatkan amanah dari masyarakat untuk memimpin satu kaum, maka belajarlah kita untuk menjadi seorang imamun adilun, ya kan? Menjadi imam yang adil, tidak menitik beratkan pada salah satu golongan dalam mengambil keputusan, serta dalam mengambil keputusan itu adalah tidak tergantung daripada suasana, ya kan? Tidak tergantung dari suasana, karena orang yang adil itu mampu bersikap adil ketika ia marah dan ketika ia senang. Terkadang ketika orang sedang marah tidak mampu ia berbuat adil, dan ketika ia senang pun ia juga tidak bisa berbuat adil. Karena apa? Hatinya sedang bergembira, dan siapa yang membuat hatinya bergembira inilah pasti akan condong ke sana. Dan ketika ia sedang marah, hatinya pun akan memusuhi yang marah. Maka sifat adil itu pun bisa tercermin dari ketika kita berada dalam posisi sedang marah dan dalam posisi sedang senang. Ini berlaku bersifat adil. Maka dalam kaidah fikih, seorang pemimpin itu dianggap berhasil itu dari mana? Ya kan? Seorang pemimpin, entah itu jadi ketua RT, entah itu jadi kepala rumah tangga skup paling kecil, atau menjadi kepala desa, camat, bupati, sampai dengan presiden. Kaidah fikih, seorang imam yang adil, seorang pemimpin yang baik, seorang pemimpin yang dianggap berhasil dalam kaidah fikih adalah tasarruful imam ala ra'iyah manutun bil maslahah, ya kan? Seorang pemimpin itu dianggap berhasil itu bukan karena dilihat dia ini keturunannya apa, kemudian taat ibadahnya, kemudian dari suku bangsa apa, Batak, Jawa, kemudian harus Irian, Kalimantan dan sebagainya, tidak, ya kan? Suku Arab tidak, ya kan? Atau dilihat dari jumlah kekayaannya, tidak juga. Tapi seorang itu dianggap berhasil dalam mengakomodir kepemimpinannya adalah ketika apa? Manutun bil maslahah, mampu menciptakan rasa damai, mampu mensejahterakan masyarakatnya. Ini adalah bagian daripada imam adil. Nah, konteks daripada manutun bil maslahah kalau menurut Imam Ghazali adalah seorang pemimpin inti mampu menolak, ya, adanya ketimpangan di masyarakat, ya kan? Adanya ketimpangan di masyarakatnya apa? Menolak tidak terpenuhinya bahan pokok, tidak terpenuhinya kebutuhan masyarakat, ini mampu ditolak, dalam arti mampu diantisipasi. Berarti tidak kekosongan bahan pangan, tidak ada kekosongan atau mungkin pembatalan distribusi yang menyebabkan masyarakat menjadi kacau. Nah, ini adalah bagian daripada manutun bil maslahah, mampu menciptakan kedamaian, mampu menciptakan
mensejahterakan masyarakatnya, termasuk di dalam keluarga. Ya. Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa, betul. Laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan di dalam keluarga, itu betul. Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Nah, pemimpin yang baik itu yang bagaimana kepala keluarga, manutun bil maslahah, mampu menciptakan rasa damai dalam keluarga, mampu mensejahterakan keluarganya. Nah, pola menciptakan rasa damai, pola mensejahterakan keluarganya, ini menjadi bagian daripada aplikasi tersendiri dalam rumah tangga masing-masing, ya kan? Yang jelas ada keredoan antara suami dengan istri, karena dalam konteks kita menikah itu adalah saling melengkapi, ya kan? Saling melengkapi, ya kan? Nuwun sewu, karena ketika berbicara bahasa cinta, berbicara jatuh cinta, ini adalah ketika seseorang dikatakan jatuh cinta adalah ketika ia menyadari adanya kekurangan dalam dirinya dan membutuhkan orang lain. Nah, ini konteks jatuh cinta, ya kan? Nah, ketika membutuhkan orang lain di luar sana, yang dibutuhkan adalah kebaikan untuk siapa? Kebaikan untuk diri kita. Nah, ketika orang yang sedang jatuh cinta, ketika orang yang mempunyai cinta, ya kan, maka harusnya hidupnya berubah menjadi lebih baik. Karena apa? Kekurangan dalam dirinya. Kita kan bukan manusia sempurna. Saya bukan manusia sempurna, ya kan? Nah, kekurangan dalam dirinya sudah dilengkapi oleh siapa? Oleh orang yang dicintainya. Maka dalam hubungan pernikahan, ya kan, kita ini saling melengkapi. Saya punya kelebihan, istri saya punya kekurangan, atau istri saya punya kelebihan, saya punya kekurangan. Nah, disinilah ada titik temu. Saya menutupi kekurangan istri saya menutupi kekurangan saya. Ini bagian daripada kesempurnaan. Nah, disinilah proses al-imamun adilun. Di sini adalah proses imam adil, ya, menjadi seorang pemimpin yang adil. Namun dalam konteks ini adalah ketika panjenengan menjadi seorang yang memiliki pemangku jabatan, baik itu sebagai seorang hakim, baik itu sebagai seorang pemimpin, ya, presiden, bupati dan sebagainya, atau Anda menjadi seorang pemimpin di masyarakat, ya, ketika dimintai pertanggungjawaban, dimintai satu permasalahan, maka jangan menyelesaikan masalah dalam keadaan marah atau dalam keadaan terlalu senang, tapi harus bersifat adil. Jadi tidak ada kecondongan hati, ya kan? Maka penuntutan adil ini yang menurut kami ini sangat luar biasa. Maka menjadi seorang pemimpin yang adil adalah yang mampu bertanggung jawab dunia dan akhirat, tidak menimbulkan gejolak. Maka pantas ketika kita harus menggunakan Islam, ya, dalam kaidah Ahlussunnah wal Jamaah itu ada yang namanya tawassut, ya. Kita ini di tengah-tengah, tidak ekstrim kanan juga tidak ekstrim kiri. Dalam istinbat hukum juga kita menggunakan tawazun, ya, menggunakan dalil nakli, menggunakan dan dalil akli, seimbang antara penggunaan akal dan penggunaan Al-Quran dan hadis. Ini bagian daripada akselerasi, ya, balance, keseimbangan. Itu bagian daripada keadilan. Kemudian yang kedua adalah wasyabun nasya'a fi ibadillahi ta'ala. Yang kedua adalah yang mendapatkan naungan oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di yaumil qiyamah adalah pemuda yang taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Wasyabun nasa'a fi ibadatillahi ta'ala. Jadi yang kedua mendapatkan naungan kelak di yaumil qiyamah adalah para pemuda yang ketika masa mudanya digunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena dalam satu hadis mengatakan ketika kita masih muda, ya kan, kemudian kita beribadah dengan tekun, beribadah dengan istiqomah, ya kan, mudah melangkahkan kaki untuk kebaikan, maka ketika kita sudah menua dan kemudian kita jatuh sakit, kita tidak bisa melakukan ibadah seperti halnya ketika kita masih muda. Dan kita masih muda ini datang ke masjid, ke musola, gitu kan, menolong kebaikan dengan mudah. Tapi ketika kita sudah menua, kemudian kita sakit-sakitan, sholat pun hanya bisa tidur di atas dipan, tidak bisa kemana-mana, maka Allah akan memberikan pahalanya adalah sama dengan ketika kita masih muda. Ini hebatnya. Jadi ketika kita masih muda ini kita gunakan untuk beribadah secara istiqomah, ya kan? Maka ketika kita dalam keadaan sakit, ini Allah tetap menghitung amal ibadah kita ini seperti halnya sehatnya kita. Seperti sehatnya kita. Seperti masa muda kita. Meskipun kita sholatnya mungkin dalam bahasa tanda kutip geratal-geratul lah ketika sudah tua, kan.
linglungan, ya kan, pikun dan sebagainya, Allah tetap mencatat amal ibadah kita sama seperti kita masih muda. Maka buat para pemuda, pemudi, Mas, Mbak, mumpung kita masih sehat, ya kan, luangkanlah waktu kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul, kita bekerja untuk dunia, tapi jangan lupa akhirat pun kita juga harus ingat. Ikmal lidunya ka'annaka ta'ishu abadan wa'mal li akhirati ka'annaka tamutu. Bekerjalah untuk dunia, silakan. Seakan-akan kita akan hidup selamanya, tapi ingat, wa'mal li akhirati ka'annaka ta'ishu hudan. Apa tamutu hudan? Kita melakukan satu amal ibadah dalam urusan akhirat, seakan-akan kita akan mati esok. Toh kita dikasih waktu berapa? 24 jam. Kita hidup 24 jam, nafas kita gratis. Ya kan? Tenaga kita bisa memproduksi luar biasa 24 jam itu, ya kan? Kita melakukan sholat sehari 5 waktu. Satu sholat berapa menit? Sudah. Sama wirid. 5 menit. Oke, 5 menit. 5 menit kali 5, 25 menit, setengah jam lah. Luangkanlah waktu setengah jam, 30 menit, ya kan? Tidak ada 1 jam. Luangkan dalam sehari 30 menit dari 24 jam. Apakah mengganggu? Tentu tidak. Tapi bahkan kita melakukannya kadang ya susah juga. Nah, ini yang jadi, mari kita bersama-sama bermuhasabah di bulan Ramadan ini, bermuhasabah ya. Kita menelaah ke belakang lagi apa yang sudah kita lakukan kemarin. Yuk kita perbaiki sekarang. Mumpung kita masih diberikan kesehatan, mumpung kita masih diberikan kenikmatan, kesempatan untuk melakukan ibadah, ya kan? Islam tidak melarang kita menjadi orang kaya, Islam tidak melarang Anda bekerja, ya kan? Islam juga tidak melarang Anda mau lembur sampai pagi, sekalipun berangkat pagi sampai pagi nggak ada masalah. Tapi yang perlu kita ingat adalah wa'mal li akhirati ka'annaka tamutu ghadan. Kita bekerja untuk akhirat kita, kita beribadah untuk akhirat kita. Yang kita ingat adalah apa? Kematian. Karena kita tidak tahu kita ini mau mati kapan, dan kita tidak bisa menolak. Fa idza jaa ajaluhum la yasta'dimuna sa'a wa la yasta'khirun. Ketika ajal datang, kita nggak bisa menolak ini barang 1 detik untuk memajukan atau barang 1 menit untuk memundurkan, nggak bisa. Anda sedang mandi di kamar mandi, kemudian baru pakai handuk, malaikat Israel datang mau mencabut nyawa, kemudian Anda menolak, janganlah, saya masih belum selesai, masih handuk-handukan, tunggu dong, tunggu saya berpakaian, biar nanti saya meninggal juga sudah tidak telanjang dan sebagainya. Nggak bisa. Kalau Anda sedang mandi, sedang makan, sudah saatnya Anda meninggal, Israel tanpa kompromi, sudah. Ini yang disebut dengan ajal mati, nggak bakal kita bisa tolak. Jadi apa yang bisa Anda lakukan ketika masa yang muda, lakukanlah. Anda bisa beribadah, Anda bisa menjadi orang yang bermanfaat. Orang tua Anda masih ada, lakukan, hormati mereka, muliakan mereka, ya kan? Anda punya kesempatan, luangkanlah waktu untuk ikut berkhidmat di jamiah, di organisasi masyarakat. Contoh misalkan kayak saya di Gerakan Pemuda Ansor di Nahdlatul Ulama, ikut tidak masalah. Teman-teman yang masih belajar ikut buat menambah apa? Menambah ilmu, ya. Mengikuti organisasi kemasyarakatan, IPNU, IPPNU, Ansor, Banser, Fatayat, Muslimat, itu bagian daripada menambah keilmuan kita, ya kan? Bukan untuk apa-apa kok. Kita berada di Jamiah Nahdlatul Ulama ini kan semuanya adalah belajar, ya. Kita ini terus belajar dan terus belajar, maka harus ada perbaikan. Ini yang penting. Nah, daripada hasil belajar itu akan berbekas pada diri kita yang namanya akhlak, ya kan? Karena orang belajar itu pasti akan membekas dalam dirinya, minimal akhlak. Akhlak itu akan tercermin dari orang yang bekas belajar, menimba ilmu agama, maka paling mudah dilihat daripada akhlaknya. Karena tidak mungkin dong orang yang berilmu kemudian akhlaknya amburadul, semaunya sendiri, nggak bisa, ya kan? Ini berarti masih dalam tataran yang berbeda. Jadi mumpung kita masih muda, yuk gunakan masa muda kita untuk kebaikan. Ya, darah kita kan darah muda, yang siap kemanapun, jelang kemanapun, ayo kita gunakan. Jadi istiqomah dalam beribadah, kemudian niatkan hidup kita untuk beribadah, kemudian bisa biasakan untuk bisa ikut berkhidmat agar hidup kita lebih bermanfaat. Kemudian yang ketiga adalah warrajulun qalbuhu mu'allaqun bil masjid idza kharaja minhu hatta ya'uda wa rajula idza kharaja minhu hatta ya'uda. Kemudian yang ketiga adalah warrajulun qalbuhu mu'allaqun bil masjid, ya kan?
adanya seseorang yang hatinya ini selalu teringat kepada masjid dan musola, ya kan. Dalam konteks sekarang kita pastinya semua hati kita pasti terpikir dengan masjid dan musola. Dengan adanya pandemi ini, ya kan, adanya aturan daripada pemerintah atas ijtihad para ulama, kita melakukan ibadah di rumah, sholat Jumat di rumah, tarawih di rumah, sholat berjamaah di rumah, ya kan. Namun hati kita pasti akan merasa sangat sedih, ya kan, dan selalu teringat kepada masjid. Nah, tumbuhkanlah itu. Nah, ketika sudah normal, orang yang terlalu teringat masjid adalah ketika kita tidak datang ke masjid, hatinya ada seperti ada yang hilang itulah. Nah, ini yang kadang kita susah menumbuhkan, termasuk saya sendiri ya. Termasuk saya sendiri ketika harus datang ke masjid dan sebagainya, ya ini memang butuh perjuangan sekali, ya, butuh perjuangan. Warrojulun qalbuhu mu'allaqun bil masjid idza kharaja minhu. Jadi ketika ada seorang itu hatinya selalu tertancap ingat terhadap masjid, kemudian ketika ia setelah berjamaah melakukan kegiatan di masjid, ketika idza kharaja min hatta ya'uda, kemudian dia keluar dari masjid pulang, hatinya sudah tercantol lagi dengan masjid, ya kan. Seakan-akan itu rindulah, ya. Rindu terus dan rindu. Nah, ini hatinya selalu senantiasa ada rasa kerinduan untuk beribadah di dalam masjid. Nah, mungkin dalam kondisi sekarang ini ya, hampir semua orang rindu dengan masjid, ya. Termasuk saya sendiri, termasuk panjenengan, ya kan. Dalam kondisi COVID-19 ini, ketika kita menuntut kita untuk beribadah di rumah, hampir semua orang pasti merindukan masjid, ya kan. Dan rindu masjid ini ketika nanti pasca COVID ini selesai, kita beribadah di masjid, pulang, maka selesai kita juga harus rindu pada masjid dan musola. Ini sifat ini yang kadang timbulnya paling susah, ya, paling susah, termasuk pribadi, ya, paling susah. Oke. Termasuk saya pribadi ini susah untuk menimbulkan itu, dan ya memang menuntut kebiasaan. Jadi pemuda-pemudi, orang yang hatinya senantiasa kumandil-kandil kalau bahasa Banyumasan, ya, selalu teringat, teriang, kemudian merindukan untuk datang selalu ke masjid dalam beribadah, itu kelak di yaumil qiyamah orang yang akan mendapatkan naungan yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala ketika tidak ada naungan kecuali dari bantuan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya adalah warrujulani ijtama'a alaih waftaraqa alaih. Kemudian yang selanjutnya adalah dua orang yang saling mengasihi karena Allah Subhanahu wa taala. Warrujulani tahabba fillah, ya kan? Adanya dua orang yang memadu kasih, saling mencintai itu karena Allah Subhanahu wa taala. Ijtama'a alaihi waftaraqa alaihi. Mereka berkumpul karena Allah dan mereka itu berpisah karena Allah, ya kan? Adanya pemuda, adanya warrujulani tahabba fillah. Jadi orang yang saling mengasihi ini karena dasar cintanya kepada Allah. Mereka berkumpul karena Allah, kemudian mereka berpisah pun karena Allah. Nah, ini buat teman-teman yang masih jomblo, yang masih muda gitu kan. Ketika panjenengan mungkin sampai dengan hari ini nuwun sewu belum mendapatkan jodoh, belum mendapatkan tambatan hati, mungkin ada yang kurang. Yang kurang adalah Anda kurang menggombal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya bilang menggombal kepada Allah Subhanahu wa taala, atau mungkin Anda kurang caper di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Caper kita bagaimana sih di hadapan Allah? Memperbaiki kualitas ibadah kita. Itu bagian daripada caper, ya. Cari perhatian Allah. Oh, malam-malam dulu saya itu nggak pernah sholat malam, ya. Lukman kisah benungi kok sholat tahajudnya ada apa itu kan. Nah, itu kan bagian daripada ingin diperhatikan oleh Allah. Nah, caper kita kepada Allah, mintakan untuk kebaikan-kebaikan kita, termasuk kita gombal, ya. Gombal kepada Allah itu kan berarti gombal itu kan memuji. Doa, Anda itu berdoa, esensi doa ini dua, ya. Doa itu esensinya dua. Yang pertama adalah memuji Allah, yang kedua adalah meminta kepada Allah. Dua ini harus jalan. Nah, memuji Allah itu bagaimana caranya? Dengan menyebutkan asma kebaikan, asmaul husna Allah. 99 nama Allah itu salah satunya Anda sebut, itu bagian daripada memuji, ya kan? Contoh misalkan istri saja, ya kan? Seorang istri
mengatakan suaminya tambah ganteng. Loh bapak kok sekarang tambah ganteng? Pasti ada maunya. Pasti, ya kan? Atau mungkin tiba-tiba ia berlemah lembut di hadapan seorang suami, pasti ada maunya. Ini naluri yang sama. Ketika panjenengan buat teman-teman, ketika sekarang kok panjenengan belum berjodoh, karena mungkin yang Anda kejar hanya cintanya, atau mungkin yang Anda kejar adalah hanya makhluknya, tapi Anda tidak pernah mengejar siapa pencipta makhluk. Ya kan? Ini yang harus kita mulai berbenah ini dari sekarang. Mulai berbenah itu dari sekarang. Yang kita kejar sekarang adalah siapa yang menciptakan makhluk. Allah Subhanahu wa taala. Kita kejar. Ya kan? Caranya caper. Capernya bagaimana? Semua urusan apapun, urusan rizki, urusan jodoh, urusan apapun, caperlah dengan Allah dengan memperbaiki kualitas ibadah kita. Kemudian kita menggombal kepada Allah. Ya kan? Menggombal itu memuji lah ya. Saya menggunakan bahasa menggombal itu agar biar enak saja, ya kan? Memuji kepada Allah. Memujinya dengan apa? Menyebut Asmaul Husna. Ketika panjenengan mendoakan, ya Allah semoga aku diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang berkah, diberikan jodoh yang sakinah, mawaddah warahmah, ya kan? Semoga engkau mengabulkan doaku ya Allah, birahmatika ya arhamar rahimin, ya musawwiru ya ghafar, ya jabbaru ya qahhar, ya muhaimin ya salam, ya aziz, ya awal, ya akhir, ya zahir, ya batin, ya sabur. Banyak sekali, itu bagian daripada memuji Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak kekurangan pujian, tidak. Dan ibadah kita tidak menjadikan Allah menjadi tambah kaya, tidak. Kita meninggalkan Allah juga Allah tidak menjadikan Allah menjadi miskin, tidak. Tapi kita saja yang butuh kesadaran untuk apa? Karena kita yang membutuhkan Allah, bukan Allah yang membutuhkan kita. Nah, ketika kita sudah merasa membutuhkan Allah, maka bagaimana caranya kita ini agar bisa menjadi hamba yang berbeda di atas yang lain? Caranya yaitu tadi, memperbaiki, meningkatkan kualitas ibadah kita, bagian daripada caper kita kepada Allah. Dan lebih banyak kita ini berzikir, menggombal kepada Allah dengan memuji asma Allah. Itu juga bagian daripada agar kita terlihat berbeda di hadapan makhluk yang lain. Nah, ketika kita bertemu, ya, berkumpul, itu pun karena Allah, ya kan? Dan ketika berpisah itu pun karena Allah. Jadi kita tidak bisa melawan takdir, sehebat apapun takdirnya, ya kan? Ketika Anda usaha berat tapi ternyata pujaan hati kita bukanlah milik kita, kita tidak bisa melawan, ya kan? Tapi sekeras apapun Anda menolak saya, ya, ketika memang Allah sudah menggariskan bahwasanya Anda adalah tambatan terakhir di hati saya, maka apapun yang Anda lakukan untuk menolak saya tidak akan bisa. Tetap Anda akan menjadi jodoh saya. Ini bagian daripada ikhtiar kita. Jadi kita kembali lagi, jangan kita cuma mengejar makhluk Allah, jangan cuma kita melihat tampang rupa seseorang ganteng, cantik dan sebagainya. Yang kita kejar adalah makhluk Allah, tapi kita tidak pernah mengejar siapa pencipta makhluk ini. Yang kita kejar sekarang adalah Allah Subhanahu wa taala untuk segala urusan kita. Kita kejar itu, maka yang terjadi adalah kita naikkan ke atas, nanti dari atas turun ke bawah, memberikan jawaban dan memberikan atas apa yang menjadi kebutuhan kita. Karena Allah lebih paham. Itu begitu. Para jamaah sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Untuk selanjutnya adalah warajulun dzakarallahu fi khilwatin. Ya kan? Fafadot ainahu. Jadi warrajulun dzakarallahu fi khilwatin fafadot ainahu. Jadi yang selanjutnya adalah seorang pemuda atau mungkin seseorang, ya, yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala di tempat yang sepi dan ia itu mampu meneteskan air mata. Ya, ia mampu meneteskan air mata. Jadi seseorang yang berzikir kepada Allah, ya, menyendiri, lalu kedua tangannya mengalirkan air mata. Fafadhat ainahu. Jadi ketika kita berdoa itu sampai dengan menangis, ya kan? Ini berarti menandakan hati kita ini menjadi hati yang sangat lemah, tidak masuk dalam kategori hati yang keras, hati yang sangat lemah. Dan penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala hancur semuanya, sifat kesombongan kita hancur semua ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Jangan sampai ketika kita beribadah kemudian kita berdoa
timbul pergolakan dalam hati yang namanya sifat takabur. Itu tidak boleh. Dan ketika kita berdoa kemudian sampai dengan menangis, itu bagian daripada kita menjadi hati yang lemah lembut, hati yang sangat lemes, ya kan? Bukan masuk dalam kategori hati yang keras, yang memang banyak sekali terselimuti penyakit-penyakit hati. Maka tujuan Allah, mungkin ini saya pernah mengatakan, tidak mesti saya pernah membaca status. Tujuan Allah menitipkan kepedihan kepada kita adalah agar untuk kita mengetahui seberapa lembut hati kita. Itu begitu. Allah menitipkan kepedihan, rasa pedih kepada kita agar kita tahu seberapa lembut hati kita. Nah, kelembutan inilah yang menjadikan kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika panjenengan bisa berdoa kepada Allah meneteskan air mata karena rasa penyesalan, karena benar-benar rasa butuh Anda kepada Allah Subhanahu wa taala, karena memang rasa dekatnya panjenengan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu kelak di yaumil kiamah akan menjadi catatan dan akan menjadi saksi bahwasanya air mata yang menetes dari diri panjenengan ketika menghadap mengucapkan zikir berdoa kepada Allah akan menjadi saksi panjenengan kelak di yaumil kiamah untuk mendapatkan zillun, naungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian untuk selanjutnya orang yang mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala adalah warrajulun za'athum ra'atun dzata mansobi wa jamalin illa nafsiha, ya kan? Faqala inni akhafullahu rabbal alamin. Yang nomor selanjutnya adalah ketika seseorang yang diajak berhubungan mesum, ya, warrajulun ta'athum ra'atan dzata mansobin wa jamalin, ya. Jadi seseorang yang diajak berhubungan mesum oleh seorang perempuan, kemudian karena wanita tersebut memiliki kedudukan dzata mansobin serta mempunyai kecantikan yang lebih ilan nafsiha, ya kan, dan kecantikan, kemudian jawablah wahai para lelaki, ini akhafullah rabbal alamin, sesungguhnya aku takut kepada Allah Rabb semesta alam. Jadi orang yang selanjutnya adalah ketika orang mampu mempunyai perisai untuk menangkal daripada perbuatan mesum atau zina, ketika diajak untuk berbuat mesum, berbuat zina oleh perempuan yang mempunyai kedudukan, mempunyai kecantikan, ya kan. Nah, ini astagfirullahaladzim. Jadi saya juga merasa, ya, bertahun-tahun atau mungkin masa lalu kita ketika kita masih muda, ya kan, memadu kasih dengan teman-teman mungkin di mana gitu kan. Nah, pokoknya kita punya masa lalu masing-masing dan sudah kita tutup buku masa lalu kita, jadikan sebagaimana kita kemarin saya mengatakan sebagaimana spion kendaraan. Kita melihat ke belakang untuk menumbuhkan apa? Istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, menyesal atas segala sesuatu yang terjadi dalam diri kita di masa lalu. Karena apa? Kita juga berhak menatap memiliki masa depan. Dan ketika ada seorang laki-laki, ya kan, yang mampu menolak godaan seorang perempuan karena kedudukannya, karena kecantikannya, perempuan itu menggoda untuk melakukan perbuatan mesum atau berzina, ya kan, dengan mengucapkan inni akhafullaha rabbal alamin, sesungguhnya aku takut kepada Allah, zat yang menguasai alam semesta. Nah, berarti di dalam dirinya ini sudah mempunyai perisai ketakwaan, ya kan? Karena perisai ketakwaan itu atau pakaian daripada takwa adalah khosyatillah, mempunyai rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala fisiri wa alaniyati, baik dalam keadaan yang sepi sendirian maupun dalam keadaan ramai. Nah, ini kita bisa menimbulkan perisai dalam diri kita adalah ketika kita bisa mampu mulai menjaga hati kita, memperbaiki lisan kita, ya kan, memperbaiki tingkah laku kita. Jadi tiga ini harus sinkron. Hati kita bersihkan, mulut kita mulai perbaiki, kemudian tangan dan kaki kita, perbuatan kita mulai sejalan, senafas dengan perkataan dan hati kita. Nah, terkadang perkataan dan hati saja tidak sinkron, apalagi perbuatan, ya kan. Nah, ini
yang menjadikan nantinya terjadi kerancuan yang disebut dengan golongan minal munafikin. Nah, di seorang pemuda atau mungkin seseorang yang mau menolak diri ketika diajak atau digoda oleh seorang wanita karena kedudukannya, karena katanya, kemudian diajak melakukan satu hubungan mesum atau mungkin dan sebagainya ya. Kemudian dalam dirinya berkata, saya takut kepada Allah sebagai Tuhan pemilik alam semesta ini. Mungkin kita tidak ada yang tahu, ya kan? Hanya kita berdua di sini, ya kan? Tapi kita ada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita cuma berdua di kantor, di hotel, di kamar misalkan. Kita hanya berdua, nggak ada yang lihat, nggak ada CCTV. Tapi apakah Allah tidak melihat? Melihat. Itulah yang menjadi ketakutanku. Maka yang perlu ditanamkan dalam diri kita, baik panjenengan yang masih jomblo, panjenengan yang sudah berkeluarga, Anda yang senang, Anda yang susah, atau dalam keadaan apapun, tanamkan dalam diri kita, innallaha ma'ana. Sesungguhnya Allah itu bersama kita dimanapun. Dimanapun. Kita bisa lari dari masalah, bisa. Kita bisa lari dari satu perbuatan, bisa. Tapi apakah kita bisa lari daripada Allah Subhanahu wa taala? Tidak bisa. Tidak bisa kita lari daripada Tuhan. Kita bisa lari dari masalah kita, bisa. Ya kan? Kita bisa lari dari satu perbuatan yang membuat diri kita ini malu, sangat bisa. Tapi apakah kita bisa lari dari Tuhan? Lari dari Allah Subhanahu wa taala? Tidak bisa. Ini, dan dalam kesendirian kita, dalam kesusahan kita, Anda jangan merasa sendiri. Ya kan? Dalam kesulitan yang menerpa dalam diri kita, innallaha ma'ana, la tahzan innallaha ma'ana. Janganlah kita bersedih. Karena apa? Allah itu senantiasa bersama dengan kita. Hanya tingkat kesadaran kita yang sampai atau tidak. Ya kan? Biasanya dalam keadaan yang luar biasa pusingnya, dalam keadaan yang berat dengan berbagai masalah, kita kadang lupa bahwasanya Allah itu ada bersama kita. Dan ketika kita menyadari ujian adalah bagian daripada kasih sayang Allah, maka kita sebaiknya lebih taqarrub ilallah, lebih banyak mendekat. Karena Allah memberikan ujian bagian daripada rindunya Allah kepada kita untuk mendengarkan mulut kita berzikir kepada Allah, mulut kita beristighfar kepada Allah, mulut kita bermunajat kepada Allah, tubuh kita bersimpuh dan bersujud di hadapan Allah. Allah rindu kepada kita karena kita sudah jauh melangkah meninggalkan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah menitipkan ujian sebagai bentuk kasih sayangnya agar kita selalu diingatkan bahwasanya aku loh Tuhanmu, aku loh sing kok sembah, aku loh sing kok jaluk bantuan. Ya kan? Kamu meminta, kamu menyembah jauh daripada aku. Kembalilah dan mintalah sesuatu kepada aku. Caranya bagaimana? Sebutlah nama aku. Itu Allah Subhanahu wa taala. Allah rindu dengan zikir kita. Maka dari itu kita perbanyak istighfar, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa al hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Atau mungkin dalam setiap sholat Anda bisa membaca sayyidul istighfar sebagai rasa penyesalan kita, memintakan ampun atas dosa-dosa kita yang telah lewat, ya kan. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ngahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ini dalam Sahih Bukhari ya, atau dalam kitab Sulaiman Qurdi juga ada kalau nggak salah. Dalam Sahih Bukhari itu disebutkan barang siapa yang membaca Sayyidul Istighfar ketika waktu subuh, kemudian ia itu meninggal sebelum datangnya pergantian waktu di waktu maghrib, maka ia tergolong orang yang mati dalam keadaan yang sudah terampuni dosanya. Kemudian orang yang membaca Sayyidul Istighfar ketika ba'da maghrib atau pergantian waktu itu, ya kan, kemudian orang tersebut meninggal sebelum terbitnya fajar sidik, maka orang tersebut pun digolongkan menjadi orang yang sudah diampuni dosanya. Maka saya pernah ngaji itu, mendapatkan ijazah itu juga saya beritahukan kepada sahabat-sahabat semua yang ada di rumah, ya kan, yang sedang mendengarkan ini, monggo diamalkan membaca Sayyidul Istighfar, ba'da sholat subuh dan ba'da sholat maghrib. Bila mana perlu ba'da sholat lah. Setiap sholat kita membaca Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta
khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu wa bulaka bi ni'matika 'alayya wa abu bi dzambi fafidhi fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Itu sebenarnya sayyidul istighfar. Ketika kita beristighfar seperti biasa, astagfirullahaladzim, kita berbohong, kita hibah, kita iri, kita dengki, ya kan? Itu kita wudu, kita ucapkan istighfar, hancur, lebur dengan sendirinya. Nah, ketika kita mengucapkan sayyidul istighfar, kita mintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang yang terakhir, orang yang ketujuh yang mendapatkan naungan daripada Allah Subhanahu wa taala kelak di yaumil qiyamah adalah warrajulu tasaddaqo bis sadaqatin fa akhfaha hatta la ya'lama shimaluhu man tunfiqu bi yaminihi tunfiqu yaminuhu. Jadi warrajulun tasaddaqa yang selanjutnya adalah seseorang yang mengeluarkan sedekah. Warrajulun tasaddaqa, seseorang yang mengeluarkan sedekah bis sadaqatin fa'akhwaha, ya kan, ya, mengeluarkan sedekahnya secara sembunyi-sembunyi, fa'akhwaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Nah, ini diibaratkan seseorang yang mengeluarkan rezeki, ya kan, mengeluarkan sedekah, ya, mengeluarkan sedekah secara sembunyi-sembunyi hingga tangan kirinya tidak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanan. Jadi maksudnya adalah ketika kita bersedekah, ya sudah, kita piurkan saja, silahkan. Sudah, kita tidak berharap apapun, kita tidak usah ngomong apapun, intinya adalah kita bersedekah. Nah, ketika kita bersedekah, jangan pernah mengharapkan apapun dalam arti tangan kanan apa yang diberikan, tangan kiri jangan sampai tahu, adalah kita tidak perlu war ke sana ya. Bahwa saya membantu masjid sini, saya membantu sini, saya membantu sedekah saya sekian. Atau mungkin setelah sekian tahun Anda mengungkit, loh kembok karpet masang nang masjid sih, ya kan, itu karpet saya yang belikan, kenapa diganti, misalkan begitu. Sudah diam, ya kan, berapa tahun pun sekali kita mengungkit kebaikan itu, maka yang ada hancur sudah apa yang kita berikan. Karena mengungkit itu bagian daripada sesuatu yang tidak diperbolehkan di dalam ajaran agama Islam. Jadi ada sekitar 7 orang yang kelak mendapatkan naungan, di mana tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah tadi imamun adilun. Yang pertama adalah imam yang adil. Yang kedua adalah pemuda yang istiqomah, ya, dalam melakukan ibadah, ya, bersungguh-sungguh, senantiasa istiqomah. Kemudian yang ketiga adalah orang yang hatinya senantiasa rindu dengan masjid. Setiap dia keluar, hatinya sudah susah dan ingin kembali lagi ke masjid untuk beribadah. Kecuali dalam konteks sekarang, ya kan, kecuali dalam konteks sekarang. Lalu dalam konteks kita bisa ke masjid. Nah, ini yang memang harus kita mulai kita tumbuhkan. Karena apa? Masjid adalah peradaban. Masjid adalah peradaban Islam, dibangun itu di masjid. Semua peradaban Islam itu ada di masjid. Nah, kita membangun karakter anak, kita membangun karakter diri, kita membangun sosial, semua di masjid, ya kan? Jamaah daripada bagian daripada sosial. Kita membangun diri, kita mengikhlaskan diri, kita berjalan pagi-pagi datang ke masjid, itu bagian daripada karakter diri kita, ya kan? Penempaan peradaban anak-anak kita didatangkan ke masjid untuk kedepannya, ya kan? Kemudian selesai berjamaah kita bisa bertukar pikiran tentang Islam, bagaimana kedepannya masjid ini, bagaimana, itu bagian daripada bertumbuhnya peradaban Islam, ya kan? Kemudian yang keempat adalah warrajulani tahabba fillahi ijtama'a alaihi, adalah ketika ada 2 orang, ya, yang saling berkasih sayang itu dikarenakan Allah. Mereka berkumpul karena Allah, mereka berpisah pun karena Allah. Maka ketika kita menginginkan sesuatu, jangan cuma yang dikejar adalah keinginannya, jangan cuma yang dikejar adalah tujuannya, tapi yang kita harus kejar adalah siapa yang akan menentukan ini. Kita suka kepada makhluknya, tapi kita tidak tahu siapa penciptanya, kan percuma. Kita kejar penciptanya, kita dapatkan makhluknya. Kita mintakan kepada Allah dengan cara bagaimana? Caper, ya, memperbaiki kualitas ibadah kita, menggombal dengan kita berdoa, menyebutkan, berzikir, menyebutkan asma Allah. Maka
apa yang kita butuhkan Allah lebih paham, dan itu akan dipermudah. Caper, gombal dan sebagainya. DP lah intinya, yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika bertemu pun karena Allah, ketika berpisah pun karena Allah. Maka jangan sekali-kali menggunakan perasaan ini dengan rasa yang marah dan sebagainya, jangan. Kemudian 1, 2, 3, 4. Kemudian yang kelima adalah warrajulun dzakara fi khilwati fatofat ainahu wa fatofat ainahu. Jadi orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala secara sendiri, menyepi, menyendiri, kemudian ia mampu meneteskan air mata. Ini menunjukkan kelemahan hatinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ketidakberdayaan dirinya, merasa dirinya ini bukan siapa-siapa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Atas segala kesombongannya itu diluruhkan, atas segala egoisnya itu ditanggalkan semua. Kita menghadap Allah tidak ada apa-apanya. Jangan sampai kita mengucapkan takbir, melafalkan Allahu Akbar, tapi justru hati kita ini masih melebihi daripada apa yang kita ucapkan. Harusnya ketika kita mengucap Allahu Akbar, Allah Maha Besar, kita ini harusnya lebih kecil dan lebih kecil dan lebih kecil dan mengecil dan mengecil, tidak ada apa-apanya, karena penguasa alam ini adalah Subhanahu wa taala. Tapi ketika kita mengucapkan takbirannya sampai di lidah atau di bibir saja dan hati kita masih punya sifat sombong, maka apa yang kita ucapkan takbir ini tidak ada artinya. Karena berarti kita ini mempunyai sifat yang mampu menguasai, mengungguli daripada sifat Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillahi min dzalik. Kemudian yang terakhir adalah Kemudian yang keenam adalah orang yang mampu menolak ketika diajak, orang yang mampu menolak atas godaan wanita cantik, wanita berpangkat, wanita punya derajat lebih tinggi, ya kan? Ketika diajak mesum, ketika diajak berzina, ketika diajak apa, seorang laki-laki ini pemuda ini mampu menolak dengan bahasa, aku takut kepada Allah sebagai Tuhan pemilik alam semesta ini, ya kan? Inni akhafullahu rabbul alamin. Saya takut kepada Allah sebagai penguasa atas alam raya. Jadi ketika digoda oleh wanita yang cantik, kaya, seksi, berpangkat, kita selalu ingat kepada Allah. Nah, kemudian yang ketujuh adalah warrajulun tasaddaqu bi shadaqatin fa akhwaha hatta la ta'lama shimaluhu tunfiqu yaminu. Yang ketujuh adalah orang yang mengeluarkan sedekah secara diam-diam, secara sembunyi-sembunyi, tidak diworok-worokan, ya, sebagaimana tangan kiri tidak mengetahui apa yang dikeluarkan oleh tangan kanan. Ini berarti kan benar-benar sembunyi. Ya, tangan yang satu paket, satu perangkat, satu pasang tidak tahu, ya kan? Apalagi kok sampai yang lain. Ini adalah bahasa kias yang luar biasa. Jadi semoga dari 7 ini kita ini termasuk orang yang mendapatkan kelak di yaumil kiamat, adalah orang yang mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika banyak orang merasa kepanasan di padang mahsyar, kita mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala atas jerih payah kita beribadah di dunia sekarang, ya kan, sebelum kita menjemput ajal. Namun sahabat-sahabat dan para jamaah, ini tidak juga menjadi satu catatan penting, tidak menjadi satu catatan bahwasanya segala sesuatu itu kembali lagi rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Sekian 7 ini sebagian, masih banyak yang lain yang mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu masih banyak yang lain. Ini hanya sebagian, dan semoga dari sebagian kecil ini, dari 7 ini, kita termasuk dari salah satu golongan yang masuk dalam kategori 7 orang yang mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Naungan di mana tidak ada naungan kecuali pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kesalahan, ya kan? Atas segala tutur kata. Jika dalam kami menyampaikan banyak sekali kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selamat menjalankan ibadah puasa hari ke-8, ya kan?
Semoga kita tidak ada halangan suatu apa, tidak ada permasalahan yang menghambat dalam diri kita menjalankan ibadah puasa. Dan catatan yang penting, senantiasa jaga kesehatan panjenengan, selalulah cuci tangan, penggunaan masker ketika keluar, ya kan? Kemudian menjaga jarak ketika bertemu dengan orang itu bagian daripada ikhtiar kita. Dan apabila panjenengan merasa sakit, ada panas, ada apa, cepat dibawa ke fasilitas kesehatan terdekat, baik itu puskesmas, baik itu klinik, baik itu dokter praktek maupun rumah sakit, untuk memeriksakan diri. Jangan punya kekhawatiran, jangan punya dan sebagainya. Intinya kita bagian daripada ikhtiar. Percayakan semua karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afa minkum ila liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.